Baik 136. Sekarang 137. Baik. Ini hadis dari An-Abi Al-Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, hadis dari Abu Al-Mundhir Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau mengatakan, karena rajulun, ada seorang laki-laki, la a'lam rajulan, saya tidak tahu laki-laki tersebut, ab'adda minal masjid, yang rumahnya lebih jauh dari masjid, minhu, selain dia. Saya tidak tahu kalau ada seorang laki-laki yang rumahnya lebih jauh dari masjid, cuman dia saja, jauh dari Al-Furqan, jauh dari masjid, sudah tidak ada lagi yang paling jauh. Wa kana la tukhtibuhu salatun, maksudnya la tafutuhu salatu jama'atin fil masjid. Beliaunya, laki-laki tersebut, hampir bisa dipastikan tidak pernah absen, tidak pernah kehilangan sholat berjamaah di masjid. Penjelasannya cantik. La tafutuhu sholatu jama'atin fil masjid. Sholat berjamaah di masjid, laki-laki ini tidak pernah absen, walaupun jauh dari masjid. Fakilalahu, maka dikatakan kepadanya si laki-laki ini, au fakultu lahu, atau saya berkata kepadanya, lau ishtaraita, seandainya kamu membeli himaron, seekor hewan keledai, seandainya kamu membeli himar, tarkabuhu fid dhulumat, kamu menaikinya fid dhulumat, di waktu gelap, wa fir ramdha'i, dan di waktu terik matahari. Kemudian faqala, maka dia mengatakan, ma yasurruni, aku tidak suka itu. Anna manzili, sesungguhnya di rumahku, ila janbil masjid, rumahku itu dekat atau bahkan dikatakan samping masjid. Inni uridu an yuktabu, saya ingin dicatat, li, untuk saya, mamsyaya, langkah kaki saya, ilal masjidi, ke masjid. Ini orang punya semangat. Waruju'i, dan kepulanganku, idza raja'tu, ketika aku pulang, ila ahli, ke keluarga. Saya juga ingin dicatat kepulanganku dari masjid, saya pulang ke keluarga saya. Berangkat dicatat, pulangnya dicatat. Sementara tadi Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab tadi mengatakan, saya tidak tahu laki-laki ini siapa, tapi ini rasanya orang yang paling jauh dari masjid, tidak ada lagi.
Tetapi laki-laki tadi mengatakan bahwa rumahku dekat dengan masjid. Saya ingin dicatat langkah kakiku menuju masjid, termasuk juga kepulanganku ke masjid. Kepulanganku ke keluarga saya. Maka kemudian faqala Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah mencatat semua kebaikan untukmu, habis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pelajaran pertama yang harus kita ambil dari hadis ini, syiddatu harsis sahabat alal khair. Semua para sahabat itu punya semangat untuk melakukan kebaikan. Siapapun, semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semuanya punya semangat untuk melakukan kebaikan. Wal izdiyadu minhu, sahabat juga punya semangat untuk menambahi kebaikan, bukan mengadakan perkara baru, sedang menambahi kebaikan dan kebaikan. Kemudian juga wakas bil ajri, dan mereka para sahabat juga berusaha untuk melakukan amalan yang akan mendatangkan pahala. Inilah fawaid yang pertama yang harus kita lihat, yang harus kita jadikan teladan. Kalau mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in itu mereka semangat untuk melakukan kebaikan, kemudian semangat untuk menambahi kebaikan, semangat untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan pahala, nilai. Sekarang saya bungkus dengan dalil ayat. Kalau tadi sekedar penjelasan oleh Syekh terkait dengan fawaid hadis yang nomor 137. Hidup manusia itu orientasinya adalah profit, keuntungan. Pak Baihaqi insyaallah hafal ayat ini. Minta tolong dibaca dalilnya, suratnya 23, ayatnya pertama. Monggo. Udah baca dulu artinya lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang yang begini. Stop dulu, nanti dilanjut. Bapak Ibu para tamu Allah, Bapak Ibu sudah mendengarkan terjemahan pertama. Saya ulang begini. Abu Al-Munzir Ubay bin Ka'ab tadi bilang, saya tidak tahu, kayaknya tidak ada laki-laki yang paling jauh dari dia. Tapi dia la tafutuhu sholatu jama'atin fil masjid. Dia itu hampir tidak pernah kehilangan sholat berjamaah di masjid. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, kan, berangkatnya saya ingin dicatat, bahkan kepulangan saya menuju keluarga saya juga ingin dicatat. Maka kemudian Rasul mendengar, Rasul sampaikan, Allah mencatat semua kebaikan untukmu, atau semoga Allah mengumpulkan kebaikan untukmu. Kemudian Syekh memberikan penjelasan tadi, kalau syiddatu harsis sahabah alal khair tadi, mereka para sahabat semangatnya untuk mencari keuntungan. Oke, lanjut Pak Baihaqi, ayat yang kedua, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. ayat yang pertama
orang mukmin. Ayat yang kedua menjelaskan ayat yang pertama. Orang mukmin yang kunut itu satu, kalau sholatnya khusyuk. Gitu. Ayat selanjutnya Pak Bayhaqi. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Seulang lagi begini. Ayat yang pertama dijelaskan ayat yang kedua, dan Allah menjelaskan ayat yang pertama masuk pada ayat yang kedua dengan kata sholat. Tentu ketika bicara tentang sholat itu terkait dengan tiga hal, Bapak Ibu para tamu Allah. Terkait tempatnya sholat, terkait kapan sholat, itu yang ketiga terkait satu tadi tempatnya sholat, yang kedua terkait apa tadi? Waktunya sholat, yang ketiga terkait dengan caranya sholat. Ini tidak berdiri sendiri, tiga-tiganya include. Yang nomor selanjutnya tadi yang dibaca Pak Bayhaqi, untuk itu kalau mukmin meninggalkan yang tidak penting baik ucapan maupun perbuatan itu. Lanjut Pak Bayhaqi ayat yang Dan keempat. orang yang menunaikan zakat. Untuk itu kalau mukmin tidak bakhil, hartanya dikeluarkan. Karena terkait dengan zakat berarti nisab dan haul. Tetapi ketika tidak ada haul dan nisabnya, bukan berarti mukmin tidak akan mendapatkan keuntungan dari hartanya, bukan. Karena masih punya peluang yang lain, yaitu sedekah dan infak. Kalau zakat itu limited, dibatasi. Karena ada haulnya, ada nisabnya. Tetapi tidak untuk infak dan sedekah. Itu. Kalau bicara sholat berjamaah 27. Kalau bicara sholat itu transaksi kita dengan Allah, ayatnya ada. Kemudian bicara tentang zakat, infak, sedekah. Regulasinya cukup diketahui saja. Regulasinya di Quran surat 2 Al-Baqarah 261 cukup diketahui. Apa itu? Dibalas sampai 700 kali lipat. Jadi hidupnya mukmin itu memang sengaja disetting oleh Allah, bisa untung dan untung gitu. Lanjut, monggo Pak Bayhaqi. Ayat yang kelima. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Oh, nomor 5. Mukmin yang untung itu ternyata yang tidak mempertontonkan auratnya. Mukmin yang untung itu ternyata yang tidak menampakkan auratnya. Gitu. Dia hanya menampakkan kepada yang berhak untuk dinampakkan. Tapi ketika dia berada di hadapan, di lingkungan dengan yang tidak berhak untuk dinampakkan, mukmin akan sebisa mungkin menutup auratnya. Itulah untung. Jadi jangan bangga walaupun punya badan bagus, tetapi dia ditampakkan auratnya kepada yang bukan mahram, ini tidak untung. Menutup dengan cara yang syar'i itu untung. Itu. Lanjut Pak Bayhaqi, monggo. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Inilah yang bisa ditampakkan akan aurat kita. Lanjut Pak Bayhaqi. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
tetapi lebih senang dengan yang namanya jajan dalam kurung zina. Itu adalah sikap yang melampaui batas. Ayatnya yang lain banyak. Bahkan dalam surat 25 ayat 63 itu diawali dengan kata ibadur rahman. Kemudian di dalam ayat yang ke-68, coba minta tolong ini dilompati dulu Mbak Behan, dilompati. Ayat 68 di surat 25 dengan baca. Ini orang yang untung juga karena ini mengawali dengan kata ibadur rahman. Ibadur rahman itu ada di dalam ayat 63-nya, tapi ayat yang ke-68 menjelaskan kata ibadur rahman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ini adalah penjelasan Allah. Tadi saya ulang, ayat 68 itu menjelaskan kata ibadur rahman di ayat 63. Jadi sikap melampaui batas termasuk diantaranya tadi suka jajan, melakukan zina, gitu. Makanya sampai-sampai ini satu hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sampaikan bahwa salah satu ada 3 manusia la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan ngajak bicara mereka, Allah tidak akan perhatikan mereka. 3 orang ini penduduk neraka, pasti ahlun nar. Siapa itu yang pertama? Yaitu asy-syaikhuz zani, tuan zina. Itu bukan berarti anak muda boleh zina, bukan begitu. Orang tua yang gemar berzina. Yang nomor 2 adalah al-ailul mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Maksudnya apa orang miskin sombong? Orang yang miskin dia banyak waktu untuk ibadah, tapi dia nggak pakai untuk ibadah. Itu namanya miskin sombong. Banyak peluang untuk ibadah, tapi dia nggak pakai untuk ibadah. Nomor 3, al-imamul kadzdzab, pemimpin yang berdusta. Ini kelak Allah nggak akan ngajak bicara, Allah nggak akan perhatikan. Sudah pasti ahlun nar itu. Baik. Lanjutkan Bapak Haji tadi. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ini ayat yang ke-8 Bapak Ibu, para tamu Allah, di surat 23 ayat yang ke-8. Orang yang menjaga amanah. Manusia adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah, dan orang yang untung adalah menjaga amanah. Yang tidak untung adalah munafik. Hadisnya Bapak Ibu sudah paham, para tamu sudah tahu. Ciri munafik diantaranya ada 3 hadisnya. Salah satu dari 3 adalah ketika dia diberikan amanah kemudian dia menyelisihi akan amanah itu. Baik, lanjutkan nomor 9. Ini masuk sholat. Serta orang yang memelihara salatnya. Jangan salah. Sholatnya. Makasih. Salat itu sayuran misalnya. Siap. Ya. Perhatikan, saya ulang Bapak Ibu, surat 23 dibuka dari kata sholat, paham? Ditutup dengan kata sholat. Ayat pertama
surat 23 itu Allah ngomongnya, ngendikannya, bicaranya soal keuntungan. Dibuka dengan kata sholat ayatnya 2, ditutup dengan ayat 9 sholat juga. Tadi sudah sampaikan terkait sholat 3 input. Perhatikan, tanyakan tempatnya, mesti masjid, laki-laki khususnya. Tanyakan kapan waktu, tanyakan caranya. Oke, itu akan menguntungkan. Baru ngomong ayat 10 dan ayat 11 gitu. Karena ayat 10 dan ayat 11 ini adalah balasan hadiah dari Allah Ta'ala untuk yang dari awal sampai 9 tadi. Monggo Pak Haji 10 dan 11. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Syukran, terima kasih Pak Haji. Terakhir sebelum masuk penjelasan kedua, ayat ini, surat ini itu pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW yang menanyakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang bertanya sahabat beliau Qutaibah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dia nanyanya begini, para tamu Allah, kaifa khuluquhu? Aisyah, akhlaknya dia itu seperti apa? Akhlaknya Rasul itu seperti apa? Kemudian Aisyah membaca ayat ini, surat 23 ayatnya 1 sampai 11. Baik. Anda lanjutkan. Ad-duhabu ilal masjid walau ba'da siran alal aqdari aqdamu ajran. Orang-orang yang pergi ke masjid sekalipun jauh begitu, langkah kakinya menuju masjid itu pahalanya besar. Gak usah pakai ilmu al-nayaliyu. Ustaz, kalau naik motor piye? Itu gak usah. Apa langkah kaki apa rodane? Gak ada dalil itu. Yang penting pokoknya semangat untuk datang ke rumah Allah. Gitu. Ini PR betul. Sampai kapanpun ini PR yang terberat. PR terberat buat Muslim adalah tadi, senang untuk menjadi tamu Allah. Karena orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasul itu dia akan senantiasa menghidupkan rumahnya Allah, senang melaksanakan yang fardu, tapi juga senang melaksanakan yang sunnah. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah juga dia senang. Orang yang menghidupkan akan sunnah Rasul, dia senang membacakan kitabnya Allah, senang Al-Quran. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu yang ada untuk kita, dan kita manfaatkan untuk melakukan transaksi kepada Allah. Saya hidup gak dipakai untuk dagang dengan Allah. Sudah gak dagang dengan manusia, gak dagang pula dengan Allah. Paling tidak hidup itu diisi dengan dagang kepada Allah. Tidak mungkin para tamu Allah dagangan jenengan tidak akan ganti, tidak akan untung, tidak mungkin. Dagangan jenengan pasti untung, benar. Inilah sekarang saya tunjukkan dagangan yang pantas untuk kita dagangkan ke Allah. Bahasanya begitu, karena memang bahasanya dagang. Jadi Allah tuh indahnya seperti itu. Yang ngasih tenaga Allah, yang ngasih kesehatan Allah, yang ngasih karunia Allah, tapi kemudian
kemudian kata Allah, kamu dagangkan ke saya, gitu kan? Kan akhirnya kan ini, wes kere dikasih modal juga. Awalnya tidak punya apa-apa, kemudian dikasih modal kan. Duit tidak punya, bablas, bahasa orang Jawanya nggak gagap gitu loh. Tidak punya modal, kemudian dikasih modal sama Allah. Awalnya nggak punya kesehatan, kemudian dikasih kesehatan sama Allah. Kemudian dibuat transaksi ke Allah, itu kan berarti Masya Allah itu. Monggo Pak Wehadi minta tolong dengan baca suratnya, surat